Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman semua yang dirahmati Allah, saya doakan semua teman-teman yang menonton channel saya selalu sehat dan selalu dimudahkan segala urusan dan selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di video saya ini, saya ingin bercerita tentang keajaiban sholawat yang pernah terjadi di dalam hidup saya. Yaitu dengan kata lain, saya ingin bercerita pengalaman nyata tentang keajaiban sholawat yang pernah saya alami. Sebelum saya lanjut bercerita, terlebih dahulu saya ingin sampaikan kepada teman-teman semuanya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel saya, tolong subscribe ya teman-teman, agar saya semakin semangat buat videonya. Dan teman-teman jangan lupa tekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Baiklah teman-teman, langsung saja saya bercerita. Begini ceritanya teman-teman. Saya kan sudah menikah. Setelah menikah, saya ikut suami tinggal di daerah suami. Pada suatu hari, saya berkunjung ke tempat orang tua saya. Dan saya beberapa hari di sana. Pada suatu malam pas saya di sana, tiba-tiba saya sakit kepala. Rasanya sangat ngenyut luar biasa teman-teman. Saya benar-benar tidak kuat rasanya menahan sakit kepala saya teman-teman. Sangat ngenyut sekali. Lalu saya mendekati tas saya buka tas saya cari obat di situ. Saya pikir ada obat di dalam tas saya itu. Tapi ternyata tidak ada teman-teman. Baru saya ingat teman-teman. Ternyata saya lupa bawa obat ketika saya hendak berpergian. Lalu saya pun nyamperin ibu saya yang di ruangan TV. Ibu saya waktu itu sedang nonton TV teman-teman. Belum tidur dia. Saya tanya kepada ibu saya, "Mak, ada obat sakit kepala, Mak? Paracetamol atau Bodrek juga bisa." Ibu saya menjawab, "Obat lagi kosong di rumah ini karena belum beli." Duh, rasa hati saya mendengar jawaban ibu saya seperti itu. Kenapa kok saya kaget mendengar jawaban ibu saya seperti itu? Karena saya bingung. Bagaimana caranya mengatasi sakit kepala yang sangat ngenyut luar biasa tanpa obat? Lalu saya kembali ke kamar saya dengan rasa bingung. Bagaimana cara mengatasi sakit kepala saya yang sangat ngenyut luar biasa? Saking ngenyutnya kepala saya meneteskan air mata.
Dan saya hanya bisa pasrah saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti ini. Ya Allah, hamba ini sedang sakit kepala, sangat ngenyut rasanya. Hamba mau minum obat, tidak ada obat di rumah ini. Dan hamba juga lupa bawa obat ketika hendak berpergian, ya Allah. Hamba tidak tahu bagaimana lagi berusaha dan berikhtiar untuk mengatasi rasa sakit kepala yang sangat ngenyut ini. Hamba hanya bisa berserah diri kepadamu, ya Allah. Hamba hanya bisa pasrah saja kepadamu, wahai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu saya membaca solawat Jibril Sallallahu ala Muhammad sebanyak 7 kali tahan napas. Lalu saya tiupkan ke telapak tangan saya seperti ini. Setelah itu saya berdoa, Ya Allah, berkat solawat yang saya baca, saya memohon, berilah kesembuhan kepada saya dari sakit kepala yang saya derita. Saya tiup kembali teman-teman telapak tangan saya setelah saya berdoa seperti itu. Kemudian telapak tangan saya ini saya tempelkan di belakang leher saya ini. Sambil saya bersolawat dengan khusyuk. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Beberapa menit kemudian. Paling lama 5 menit teman-teman. Tiba-tiba ajaib teman-teman. Yang tadinya rasa ngenyut sangat luar biasa di kepala saya. Tiba-tiba saja jauh sangat berkurang ngenyutnya. Perlahan-lahan. Hilang. Akhirnya benar-benar total hilang ngenyut sakit kepala saya. Alhamdulillah, dengan izin Allah saya sembuh dari sakit kepala yang ngenyut luar biasa hanya dengan membaca solawat, berkat solawat tanpa minum obat. Semenjak kejadian itu, saya jadi berpikir, pantesan para ustadz dan para ustazah sering mengatakan dan selalu berkata, perbanyaklah solawat. Niscaya kita akan mendapat syafaat Nabi Muhammad di akhirat. Begitu kata para ustadz dan para ustazah. Tapi menurut saya, solawat Nabi Muhammad tidak hanya berlaku untuk urusan akhirat. Tapi syafaat Nabi Muhammad juga berlaku untuk urusan dunia. Contohnya, saya sakit kepala yang ngenyut luar biasa. Saya sembuh hanya dengan membaca solawat, berkat solawat tanpa minum obat. Itulah salah satu contoh Nabi Muhammad memberi syafaat kepada kita tidak hanya untuk urusan akhirat, tapi juga bisa untuk urusan dunia. Sakit kepala kan termasuk urusan dunia ya teman-teman. Nah, maka dari itu teman-teman, saya jadi bersemangat, lebih sangat bersemangat lagi memperbanyak sholawat di kehidupan saya. Dan saya juga menyarankan kepada anak-anak saya dan suami saya agar memperbanyak sholawat dan agar selalu mendapat syafaat Nabi Muhammad dunia akhirat.
teman-teman semuanya, benar, asli. Saya telah membuktikan sendiri secara nyata, bukti nyata teman-teman. Syafaat Nabi Muhammad berlaku untuk urusan dunia, tidak hanya untuk urusan akhirat. Ayo teman-teman, mari teman-teman kita semua memperbanyak sholawat agar kita selalu mendapat syafaat Nabi Muhammad dunia akhirat. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman yang ayatnya, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiyyi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Terjemahannya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepada Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Dengan kata lain teman-teman, ayat tersebut mengatakan sebelum Allah memerintahkan kepada hambanya, yaitu kita-kita, untuk berselawat kepada Nabi, Allah sudah duluan berselawat teman-teman. Kemudian malaikat, makhluk Allah yang tanpa dosa teman-teman, juga berselawat kepada Nabi Muhammad. Setelah itu barulah Allah memerintahkan kepada kita-kita untuk berselawat. Allah Tuhan teman-teman berselawat kepada Nabi Muhammad, dan malaikat, makhluk tanpa dosa juga berselawat kepada Nabi Muhammad. Jadi kita ini, para manusia yang tidak banyak, sedikit pasti ada dosanya, sangat diharuskan untuk memperbanyak sholawat. Karena kita tidak akan selamat di akhirat tanpa syafaat Nabi Muhammad. Mari teman-teman, kita memperbanyak sholawat agar kita selalu mendapat syafaat Nabi Muhammad dunia akhirat. Cukup sampai di sini dulu video saya kali ini tentang keajaiban sholawat yang pernah terjadi di dalam hidup saya. Dengan kata lain, cukup sampai di sini dulu pengalaman nyata tentang keajaiban sholawat yang pernah saya alami. Lain kali saya akan bercerita lagi tentang keajaiban sholawat yang pernah saya alami. Banyak sekali teman-teman keajaiban sholawat yang pernah saya alami. Banyak teman-teman, banyak. Tidak cuma satu ini teman-teman. Jadi tunggu ya teman-teman video saya yang berikutnya. Teman-teman semuanya yang telah menonton video saya, sekali lagi saya doakan agar teman-teman semuanya selalu sehat dan selalu dilancarkan segala urusannya, dan selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman semuanya yang telah menonton channel YouTube saya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.